Hai teman-teman, jumpa lagi dengan Pantun Rohani. Tetap semangat ya dengerin Pantun Rohani dengan Feby dan Bania di Surabaya bersama Angelita di Malang. Gemah Santo Arnold Jansen, Senin 25 Januari 2021. Setiap perjumpaan bisa saja menghantar orang untuk merajut sebuah kisah. Dan kisah ini pasti membawa kesan dan pesan tertentu bagi mereka yang mengalami perjumpaan itu. Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku? Akulah Yesus orang Nazaret yang kau aniaya itu. Saudara-saudara, hari ini tanggal 25 Januari kita merayakan pesta pertobatan Santo Paulus. Perjumpaan Paulus dengan Kristus yang bangkit dalam perjalanan ke Damsyik merupakan satu awal hidup baru penuh misteri ilahi. Misteri ini mengungkapkan kedahsyatan dan keagungan kuasa Allah atas diri Paulus dan sangat menentukan arah hidup dan misinya selanjutnya. Saudara-saudari, tatkala Paulus sedang gencar dan semakin berkobar-kobar dalam usahanya untuk menangkap dan menganiaya para pengikut jalan-jalan Tuhan, Kristus yang bangkit justru menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan satu tugas misi baru kepadanya. ke Semarang mencari lumpia, membeli tahu gimbal, memakai mangkuk. Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil pada segala makhluk. Paulus tidak berdalih, tidak juga mengelak. Dia sudah ditangkap oleh Kristus dan kini dia menjadi manusia baru. Dari musuh Yesus menuju rasul ulung, rasul segala bangsa, rasul kaum kafir. Oleh karena kasih karunia Allah, aku adalah sebagaimana aku ada sekarang. Dan kasih karunia yang telah dianugerahkannya kepadaku tidak sia-sia. Saudara-saudara, kita bisa belajar dari kisah pertobatan Santo Paulus. Pertobatan Paulus menyajikan bagi kita dua ciri khas. Ciri personal berupa transformasi diri secara total, meninggalkan masa lalu yang penuh kekelaman dan menjadi manusia baru dalam Kristus Yesus. Sarapan pagi menggunakan ketupat. Jangan lupa juga siapkan minum. Yang percaya dan dibaptiskan selamat, yang tidak percaya akan dihukum. Maka Paulus berani bersaksi, aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Ciri sosial misioner. Dalam surat-suratnya, Paulus selalu berbangga akan misi Allah yang dipercayakan kepadanya sebagai Rasul Kristus Yesus. Misi ini bersifat universal, berupa pewartaan Injil dan perluasan kerajaan Allah di seluruh dunia, agar semua manusia dan segala bangsa
bisa selamat dan memperoleh hidup yang kekal. Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk. Belajar memang tak harus dari buku. Walaupun yang paling banyak dari guru. Mereka akan usir setan dalam namaku. Dan bicara dalam bahasa yang baru. Saudara-saudari pencinta sabda Allah, perintah Yesus sangat tegas dan tugasnya pun sudah jelas. Orang-orang Kristiani tidak bisa bermalas-malas dan setengah hati. Kita harus serius, tidak main-main. Karena misi Allah yang kita jalankan adalah misi yang penuh risiko. Tak perlu takut, tak perlu gentar, karena Dia yang memanggil dan mengutus kita semua. Dia juga akan memperlengkapi kita dengan kuasa hikmat-Nya. Maka marilah kita berani menghadapi aneka tantangan misi bersama Dia yang adalah Immanuel, Allah beserta kita. Amin. Et benedictio Dei omnipotentis, Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, descenda super vos et maneat semper. Amen. Semangat pagi. Selama bertindak sebagai orang yang percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkat dalam. Terima kasih, berkah dalam.